Nah, santri, kata guru saya, namanya adalah Syekh Najimuddin. Beliau menyampaikan bahwa santri itu ada beberapa makna. Bisa dari bahasa Inggris, bisa pula dari bahasa Arab. Jadi santri itu pahit manisnya ada, Ya, senangnya ada. Tentu yang namanya belajar itu perlu perjuangan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, SMA Darut Tauhid Boarding School Putra membuat hari ini podcast bersama Ustadz Sufyan. Gimana Ustadz Sufyan kabarnya hari ini? Alhamdulillah, baik. Gimana Alhamdulillah, Ustaz Najib, sehat? Alhamdulillah Pak Sufyan baik. Hari ini kita akan membuat sebuah podcast bersama Ustadz Sufyan tentang bab santri. Mungkin Ustadz Sufyan mungkin punya pengalaman dulu sebagai santri mungkin. Kalau bisa dijelaskan latar belakangnya dulu di mana? Seperti itu. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Santri, sebuah nama yang sudah tidak asing lagi, terutama di Indonesia. Ya, santri. Ada yang modern, ada yang istilahnya itu santri salafi atau apalah, itu sama ya, santri. Cuman beda dari cara mereka melakukan aktivitasnya. Mudah-mudahan niatannya sama-sama mencari ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Nah, santri, kata guru saya, namanya adalah Syekh Najimuddin. Beliau menyampaikan bahwa santri itu ada beberapa makna. Bisa dari bahasa Inggris, bisa pula dari bahasa Arab. Beliau menyampaikan huruf santri itu kurang lebih ada 4 huruf. Sin, nun, ta, ro, katanya. Santri, sin itu adalah satirun li maksiatillah. Jadi yang disebut dengan santri itu bukan hanya yang pergi ke pondok, bawa lemari, ngaji. Tapi yang disebut dengan santri yang sebenarnya itu harus benar-benar satirun li maksiatillah. Orang yang terjaga dari maksiat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi santri yang sesungguhnya itu adalah orang-orang yang berusaha menjaga diri, menjauhi kemaksiatan, menjauhi apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, terutama hubungannya dengan maasi, dengan maksiat. Kemudian yang kedua, definisi santri menurut guru saya Najimuddin di pesantren Najmul Huda, insya Allah nanti akan saya sampaikan mondok di mana aja sebelumnya gitu ya. Beliau menyampaikan bahwa huruf santri yang kedua adalah nun, santri, sin, nun. Nun maknanya adalah nasirun lidinillah. Jadi yang disebut dengan santri itu adalah harus orang yang senantiasa mau menolong agama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nasirun lidinillah. Intan surullaha yansurukum wa yuthabbit aqdamakum. Siapapun yang mau menolong agama Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka Allah akan menolongnya, gitu kan? Seperti itu. Maka santri itu sebenarnya harus menjadi penolong agama Allah. Orang yang pertama kali harus tergerak hatinya ketika melihat agama Allah itu dinistakan, dihianati, dihinakan, maka itu sebetulnya haruslah santri yang menjadi pelopor utama membela agama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena nun itu adalah nasirun lidinillah, kata guru saya seperti itu. Harus menjadi penolong agama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Penolong di sini bukan berarti harus berperang, itu berjihad dan lain sebagainya, itu lain lagi. Di lain kesempatan, ada waktunya, ada kesempatannya, ada saatnya gitu kan. Tapi yang menjadi penolong agama Allah sekarang mungkin bisa menolong dengan pikirannya, bisa menolong dengan ilmunya, bisa menolong dengan belajar yang sungguh-sungguh, begitu kan? Bukankah mempelajari ilmu nahwu ataupun ilmu sorof di pesantren itu bagian dari menolong agama Allah? Kalau kita lihat samroh di ilmu nahwu itu kan at-taharuzu anil khoto'i wal isti'anatu ala kalamillah wa kalami rasulillah.
bisa menjaga lisan dari kesalahan mengucapkan kalimat-kalimat bahasa Arab misal. Kemudian wal isti'anatu ala fahmi kalamillah wa kalami Rasulillah, membantu menolong kita belajar ilmu tersebut bisa memahami kalamullah wa kalam Rasulillah, Al-Quran dan Al-Hadis. Bukankah memahami Al-Quran juga termasuk menolong agama Allah? Bukankah mengetahui hadis yang benar pun itu juga termasuk menolong agama Allah? Jadi makna menolong agama Allah itu luas, gitu kan, sesuai dengan kemampuan kita masing-masing. Sehingga kan ada sebuah nasihat yang menyebutkan man kana lahu ilmun falyatasaddaq biilmihi. Barang siapa yang punya ilmu bisa sedekah dengan ilmunya, bisa menolong juga dengan ilmunya. Tidak punya ilmu, wa man kana lahu quwwatun falyatasaddaq biquwwatihi, bisa dengan kekuatannya menolongnya itu. Tidak punya itu misalkan, tapi punyanya harta, wa man kana lahu malun falyatasaddaq bimalihi. Jadi menolong itu bisa dengan harta, bisa dengan ilmu, bisa pula dengan tenaga, terutama untuk para santri dan para pembelajar, para pendidik juga. Menolong agama Allah itu bisa dengan ilmunya, syukur-syukur bisa dengan harta, dengan ilmu dan tenaganya. Kemudian makna santri yang ketiga, santri sin nun ta. Nah, kata Syekh Najimuddin, beliau menyampaikan bahwa ta artinya adalah tabiun li sunnati Rasulillah. Santri yang sesungguhnya adalah tabiun li sunnati Rasulillah. Orang-orang yang senantiasa berusaha mengikuti sunnah-sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga di pesantren itu diajarkan bagaimana sikap Nabi, perilaku Nabi, akhlak Nabi, sunnah-sunnah Nabi yang lainnya. Itu sangat banyak sekali. Nah, itu yang disebut dengan santri tabiun li sunnati Rasulillah. Di surah Ali Imran ayat ke-31, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah." Jadi kalau kita mengaku mencintai Allah Subhanahu wa taala, ternyata di antara syaratnya adalah fattabi'uni, harus mengikuti Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena sebuah amal itu akan diterima kalau sesuai pertama, ya kalau sesuai dengan apa yang dicontohkan oleh Nabi, para sahabat, dan dikasih tahu oleh para ulama, gitu kan. Kemudian yang kedua dengan ikhlasnya. Yang terakhir makna santri ro, gitu kan. Ro itu ridhon bi qadaillah. Santri itu harus ridho dengan ketetapan, ketentuan yang sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ridho dijadiin apapun oleh Allah, ridho saja. Bukankah orang yang ridho itu sangat luar biasa? Itu kan pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Orang yang ridho kepada Allah, biasanya Allah pun ridho kepada dia. Biasanya orang yang ridho kepada Allah itu buah dari rasa takut yang luar biasa kepada Allah Subhanahu wa taala. Semua para sahabat itu gelarnya adalah radhiyallahu anhum wa radu'an, dzalika liman khasyiya rabbah. Karena ridho itu adalah buah dari takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang lebih ditakuti melainkan hanya Allah Subhanahu wa taala. Itulah santri menurut versi guru saya, ya kan? Ada versi yang lain yang menyebutkan santri itu dari bahasa orang asing yang menyebut sun itu apa bahasa Inggrisnya? Matahari. Matahari. Ya. Kalau tiga berarti. Tiga. Ada yang menyebutkan santri itu 3 matahari. 3 matahari. Atau 3 cahaya. Cahaya apa? Cahaya iman, cahaya Islam, cahaya ihsan. Jadi santri itu harus memiliki iman yang kuat, Islam yang benar, ihsan yang baik, gitu kan? Iman 6 lah ya kalau kita lihat dari rukun iman 6, rukun Islam 5, rukun ihsan 1. Kalau dijumlahkan iman, Islam, ihsan berarti ada berapa? 12. Ada 12. Maka istilah orang Sunda, mun teu boga iman, teu boga Islam, jeung teu boga ihsan, maka cilaka 12. Apa itu artinya itu, Sesupian? Cilaka 12, itu cilaka 12 itu ya rukun imannya nggak ada, rukun Islamnya nggak ada, ihsannya pun nggak ada. Akhlaknya jelek, keyakinan ketauhidannya pun buruk, keimanannya itu, Islamnya pun buruk. Islamnya itu maksudnya syariatnya dalam melakukan amaliyah dohiriyahnya pun jelek. Itu cilaka 12. Cilaka 12 itu apa? Di tubuh kita itu ada lubang yang besar-besar. Itu kalau kita jumlahkan kurang lebih 12. 12? Wah, itu gitu. Berarti telinga 2. 1, 2,
lubang hidung, tiga, mata. 4, ini kan ada lubangnya juga. Oh, berarti mata termasuk. Iya. 1, 2, 3, Lubang mata, 4, 5, 6, 7. 7, 8, 9, Oh, 10, 11, 11. 12. Ya. Ada 12. Maksudnya gimana? Tidak ada iman, tidak ada Islam, ihsan atau akhlaknya pun buruk, maka orang tersebut celaka 12. Semua lubangnya masuk ke dalam neraka Allah Subhanahu wa taala. Nauzubillahi min dzalik. Tak ada satupun istilah orang Sunda mah teu aya pulunganeun hijieun oge. Apa itu? Ya intinya nggak ada yang bisa diandalkan gitu kan untuk masuk surganya Allah Subhanahu wa taala kalau tidak ada iman, tidak ada Islam, tidak ada ihsan. Tapi tentu semua itu pun atas rahmat Allah Subhanahu wa taala. Itu kurang lebih begitu, Ustaz. Nah, berbicara tadi tentang pengertian santri gitu ataupun tadi baik dari bahasa Arab ataupun dari pengertian tadi 3 matahari. Nah, mungkin ada pengalaman tersendiri dari Ustaz Sufyan dulu ketika pesantren jadi santri itu gimana sih gitu kan? Jadi santri itu pahit manisnya ada, senangnya ada. Tentu yang namanya belajar itu perlu perjuangan. Betul. Kan ada istilah menjada wajada kan ya seperti itu. Perlu perjuangan. Bahkan perlu waktu yang lama juga kan. Kita lihat di kitab Ta'lim al-Muta'alim kan. Saya sebetulnya sahabat Nabi Ali bin Abi Thalib kalau nggak salah dikutip sebuah syairnya oleh Syekh Az-Zarnuji. Ala la tanalul ilma illa bisitatin saun bi kan majmu'i habibayan kain wa hirsin wastibarin wa bulgotin wa irsadi ustadin wa tuli jamanin. Sebetulnya pengalaman jadi santri itu harus ada yang 6 itu. Gitu kan. Dakain cerdas. Untuk dakain saya rada nyerah kan. Saya itu bukan termasuk orang yang cerdas, tapi kalau kemauan ada, tapi kalau cerdas kurang. Saya merasa gitu ya, merasa tidak secerdas yang lain begitu. Dakain wahirsin itu harus ada kesungguhan kan ya. Kesungguhannya banyak sebetulnya. Waktu kita mondok misalkan waktu ngaji ya, kita harus sungguh-sungguh ikut ngaji. Minimal hadir, minimal itu ya. Minimal hadir dan dengerin, tidak tidur. Gitu kan. Minimal juga kita hadir ke tempat itulah. Ada gitu jiwa kita di sana. Dan raga kita itu ada di sana hadir. Pertama dakaid, dari kesungguhan. Kesungguhan ini bisa jadi kita sungguh-sungguh mengikuti setiap program pembelajaran. Yang kedua, kesungguhan kita itu benar-benar sungguh-sungguh mengikuti semua aturan yang ada. Karena di antara hal yang membuat santri tidak betah di pondok pesantren adalah dia pelanggar peraturan yang ada. Setiap tempat itu ada peraturannya, setiap peraturan itu pasti ada tempatnya. Ya kan? Kan ada istilah likulli maqamin maqalun, walikul maqalin maqamun. Setiap pembicaraan itu ada tempatnya dan setiap tempat pun ada pembicaraannya. Nah, seperti itu. Jadi realitanya di lapangan jadi santri itu memang benar-benar harus hirsin. Harus ada kesungguhan. Misalkan saya mau mondok di tahfiz Quran, nggak akan bisa hafiz Quran kalau dia tidak punya hirsin, tidak punya kesungguhan. Walaupun istilahnya, gitu kan, walaupun tidak mondok, tapi kalau dia punya kesungguhan ingin hafiz Quran, bisa sebetulnya. Terus apa gunanya mondok? Ya gunanya dapat keberkahan ilmu, keberkahan teman, keberkahan guru, dapat lingkungan yang berkah. Sebetulnya kalau hanya sekedar dapat ilmu, apalagi zaman sekarang kita dimanapun bisa sebetulnya, gitu kan. Nah, terutama mondok inilah diantara salah satu yang memicu kita untuk menumbuhkan semangat. Kalau sendirian kan ketika kita nggak semangatnya nggak ada penyemangat yang lain. Kalau bersama orang lain kan terkadang kita menjadi semangat karena melihat orang lain. Apalagi di pondok dulu, sekarang pun sama mungkin ya, banyak target-target kan yang harus dikejar. Ketika melihat orang lain targetnya udah jauh, nah kita kan juga jadi semangat lagi. Wah, ya saya juga bisa. Orang lain makan nasi, saya juga makan nasi. Masa orang lain bisa, saya nggak bisa, kan begitu ya. Kalau sendirian mah kalau udah males, udah males. Ya, tapi mungkin gini, ketika pertama kali mondok, ada keinginan pribadi atau memang diminta orang tua? Pas pertama kali mondok, orang tua sebetulnya tidak meminta, tapi memberikan tawaran. Karena memang kami dari kecil juga tinggal di lingkungan yang alhamdulillah cukup baik, gitu kan. Lingkungannya cukup baik.
rumah juga dekat dengan tempat pengajian, tapi bukan pondok pesantren istilahnya, tempat-tempat pengajian lah begitu ya. Sehingga ketika kita beranjak sedikit dewasa pun orang tua nawarin, mau enggak mondok di tempat yang lain, di tempat yang jauh. Jadi istilahnya bukan ngaji, istilah orang Sunda tuh bukan sekolah agama di sini saja, tapi coba beralih ke tempat yang lain. Karena ada istilah talis oge lamun ngahiji keneh jeung inung nama tara nambahan gitu kan ya. Betul. Gitu kan talis oge lamun dipisahkeun mah si talis teh kan sok jadi nambahan, sok jadi hade gitu. Ari ngahiji keneh jeung kolot nama ese lah model manusia juga kalau terus-menerus dicampurkan bersama orang tuanya itu kepribadiannya akan lebih cenderung cengeng gitu kan. Kemudian banyaklah negatifnya banyak. Itu seperti itu. Kemudian orang tua menawarkan seperti itu ya dulu saya mau nggak mau sih sebetulnya. Mau nggak mau ketika awal. Mau nggak mau gitu kan awal-awal itu. Karena memang belum terbiasa jauh dari orang tua. Sekarang yang saya rasakan saya sangat berterima kasih sekali kepada orang tua yang dulu pernah menitipkan saya di pondok pesantren. Masya Allah. Seandainya saja dulu orang tua dengan egonya, dengan perasaannya, karena orang tua juga pasti jauh dari anak itu hatinya ada kekhawatiran, khawatir dan gak rela pasti. Dan dia pun mungkin orang tua itu lebih menderita sebetulnya daripada santri yang ada di asrama mungkin. Tapi karena harus belajar tega mungkin orang tua demi masa depan kita yang lebih baik. Ternyata yang saya rasakan setelah sekarang tidak mondok lagi, alias sekarang sudah sepuh, sudah kolot istilah orang Sunda itu ya, sudah seperti ini. Justru saya merasa saya berterima kasih sekali nih kepada orang tua yang pernah mendidik saya, yang pernah memaksakan saya untuk tinggal di sebuah lembaga pendidikan pondok pesantren terutama. Jadi belajar banyak sekali di pondok pesantren tentang arti kehidupan dan lain sebagainya. Itu sulit lah untuk diceritakan satu persatu bagaimana enaknya di pondok pesantren ketika kita sudah keluar. Kalau dulu waktu mondok saya merasa ini orang tua kenapa sih saya di pondok gitu kan, padahal di rumah lebih enak gitu kan. Ternyata sekarang sesudahnya kita lebih dewasa berpikir pengen kembali lagi. Pengen kembali lagi ke pondok dan justru merasa berterima kasih banget gitu kepada orang tua yang telah menyekolahkan dan telah menitipkan kita di pondok pesantren. Seperti itu. Kayak pertama gitu ketika mondok ada nggak sih rasa kayak misalkan nggak betah gitu? Nggak betah ada. Nggak betah ada. Dulu pas saya mondok di pondok pesantren, perasaan nggak betah ada. Tapi pas pertama kali didaftarkan oleh orang tua, entah ini apa ya dari guru saya katanya, nah dek kamu jangan pulang dulu ya sebelum 2 bulan atau sebelum 40 hari. Riadohnya. Riadohnya itu. Kenapa Pak Ustadz, saya tidak boleh pulang dulu sebelum 40 hari. Kalau kamu pulang sebelum 40 hari, nanti kamu gak akan betah, gak akan bisa lama tinggal di pondok pesantren. Kan di antara syarat menuntut ilmu itu, kata Sayyidina Ali tadi, dakain, wahirsin, wasibarin, wabugotin, wahirsadi, watuli zamanin. Harus lama juga kan waktunya dalam menuntut ilmu itu. Nggak bisa hanya kita tinggal sebentar di sana, pindah lagi. Itu kalau pindah-pindah gitu, seperti kita gali sungai, gali sumur, baru 1 meter pindah, 1 meter pindah, nggak akan ada airnya gitu kan. Tapi kalau lama di satu tempat, kemudian kita gali lebih dalam, kita dapat airnya, baru kita bikin lagi sumur yang baru. Masya Allah. Nah, dulu nggak betah itu karena memang pertama faktor utamanya banyak sih sebenarnya. Faktor utamanya ya emang belum biasa aja jauh dari orang tua. Yang biasa segala disiapin sama orang tua kan. Mau makan udah tinggal makan, minum tinggal minum, mandi ya tinggal mandi, pakaian udah dicuciin sama orang tua. Karena dulu saya mondok itu makan harus masak sendiri, San. Gitu. Dulu tuh. Makan harus masak sendiri, nyuci baju harus nyuci sendiri. Dan itu bukan hanya saya, semua santri yang ada di sana semuanya begitu gitu ya. Makannya masak sendiri. Nah, ternyata hal seperti itu awal-awal bikin kita gak betah. Tapi lama-lama jadi kita betah gitu kan. Lama-lama terkadang bukan waktunya kita bagian masak pun kita ingin gitu kan. Pengen masak begitu. Nah, kayak awal-awal kemudian gak betah itu mungkin ada tips atau nggak ngasih saran nih buat penonton gitu kan.
hari ini apa sih saran tips trik untuk memondokkan anak gitu? Hari ini misalkan kita yang jadi orang tua punya anak, ketika misalkan lembaga pendidikan mungkin yang hari ini pesantren itu kurang di mata mereka, seperti apa gitu tips triknya? Kalau bagi orang tua sih, yang pertama orang tua itu harus belajar tega. Ya. Pertama, belajar tega itu bukan berarti menyiksa anak, membiarkan dalam penderitaan, tapi belajar tega itu jangankan manusia sebetulnya, jangan kalah sama binatang sebetulnya kita. Binatang saja terkadang mereka mendidik anaknya itu, sebetulnya mereka cinta terhadap anaknya, tapi terkadang oleh induknya itu dipaksa dipisah, buat betul. lebih dewasa gitu kan. Oleh induknya itu terkadang dipisahkan dari induknya. Coba kalau terus-menerus bareng sama induknya, mungkin gitu aja terus sampai tua juga si binatang itu, pasti begitu. Termasuk manusia juga sebetulnya, kita terhadap anak terkadang sewaktu-waktu harus belajar tega, karena yang disebut sayang itu bukan hanya memberi. Terkadang sayang itu menahan, gitu kan? Apa istilahnya teh? Kadal man'u ainul itu. Terkadang sesuatu yang kita tahan itu adalah hakikatnya sebuah pemberian. Semacam Allah Subhanahu wa taala terkadang mungkin menahan sesuatu kepada kita karena Allah tahu hal tersebut kurang baik bagi kita. Ditahan dulu. Nah, kita pun selaku orang tua mungkin anak-anak di usia SMP, SMA, terkadang mereka memintanya itu ingin di sekolah bebas, mungkin gitu kan, ingin kendaraan ini dan itu, ingin fasilitas ini dan itu. Kita selaku orang tua lihat dulu anak kita, apakah anak kita itu cocok, udah sanggup kalau dikasih itu, karena memberi itu tidak selamanya baik. Ketika kita punya anak misalkan usia 3 tahun atau usia 2 tahun, anak masih kecil, dia nangis merengek-rengek, minta silet, minta pisau. Kira-kira kita sebagai orang tua yang sayang kepada anak, dikasih atau ditahan? Ya kalau misalnya orang sekarang sih dikasih biasanya. Dikasih. Kalau dikasih itu anak malah akan tersiksa, akan berdarah, mungkin akan terluka, gitu kan? Karena dia belum siap dengan hal itu, gitu kan? Tapi kalau kita tahan, tunggu dulu. Kamu jangan ambil pisau ini, nanti kalau kamu udah waktunya baru. Nah begitu. Sebetulnya orang tua itu semuanya sayang kepada anaknya, semuanya sayang kepada anaknya. Tapi ada yang sayang itu segala keinginan anaknya itu dikasih, ada yang sayang itu dilihat dulu, oh anak saya jangan dulu dikasih ini kurang baik. Anak saya sekarang waktunya di tempat pendidikan, di pondok, di pesantren, disekolahkan dulu. Baru nanti orang tua itu gak akan lupa loh dengan permintaan anaknya. Misalkan anak SMP minta kendaraan. Mungkin gak akan dikasih saat itu. Tapi nanti ketika sudah pantas, baru orang tuanya itu memberi kepada anaknya. Kamu dulu pernah minta ini kepada bapak, kepada ibu. Terkadang anaknya juga pasti kasih udah lupa. Kapan mas saya udah lupa, gitu kan. Dulu waktu kamu masih anak-anak minta ini, minta itu. Kenapa enggak dikasih dulu? Kalau kamu dulu saya kasih ini dan itu, kamu gak akan sesukses sekarang. Kamu gak akan sekuat sekarang. Kamu gak akan setegar sekarang. Mungkin seperti itu, Ustaz. Jadi ada harus ketegaan dari orang tua sendiri ketika memang mau memondokkan ke pesantren, seperti itu. Tega dalam tanda kutip ya. Jadi bukan berarti menyiksa gitu. Demi kebaikannya lah. Terus ada nggak sih kayak bentuk riadoh yang harus dilakukan sebagai kita hari ini jadi orang tua gitu kepada anak ketika memang memondokkan? Tadi kan tega, ada hal yang lain nggak gitu, dalam arti nggak dijengukin atau nggak usah ditelepon atau seperti apa, nggak usah kasih kabar. Kadang kan gini, ketika kondisi orang tua misalkan keluarga yang meninggal, ada yang ngabarin si anak pulang, atau misalkan keluarga siapa, padahal keluarga jauh sakit, terus ngabarin minta pulang. Itu sebaiknya seperti apa? Sebetulnya hal tersebut kondisional juga sih Ustaz. Nggak harus saklek begitu gitu kan. Kondisional aja. Orang tua kira-kira pasti setiap orang tua punya trik masing-masing. Gimana caranya bikin anak itu betah di pondok pesantren, gitu kan. Semuanya pasti punya cara masing-masing. Tapi hemat saya, menurut saya, yang saya rasakan dulu waktu di pondok pesantren, ketika orang tua tidak menjenguk saya selama kurang lebih 2 bulan, 2 bulan, 2 bulan pas pertama kali mondok, dan saya pun belum diperbolehkan kemana-mana selama 2 bulan itu. Perasaan selama 2 bulan itu merasa ini orang tua tega banget, gak ngejenguk, kayak ngerasa dibuang gitu. Kayak ngerasa dibuang.
Tapi benar sekali setelah 2 bulan saya dibiarin seperti itu, kok saya jadi mandiri, Ya. jadi lebih mandiri, jadi lebih nggak tergantung kepada siapa-siapa, Aha. gitu kan. Ya udah, saya jalani hidup saya seperti itu. Ternyata orang tua sesudah 2 bulan ada, Ya. gitu kan, ke pondok pesantren. Dan diusahakan orang tua juga jangan terlalu banyak menyebut-nyebut kesusahannya mencari nafkah misalkan, atau mencari rezeki kepada anak. Dikhawatirkan anak tidak betah di Ya. pondok pesantren, merasa, aduh saya merepotkan orang tua. Nanti aja ada waktunya kita menceritakan hal itu untuk apa ya, untuk meningkatkan empati anak kepada orang tua. Tapi diusahakan jangan pas awal-awal si anak itu baru masuk ke pondok pesantren kita ceritakan, mama teh susah nyari duit teh, mama teh susah nyari uang teh, gitu kan. Kamu gimana, mau pulang aja atau gimana? Pasti anak mau pulang. Ya pasti mau pulang. Gitu.